Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, dimanapun Ananda berada, kali ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kita, ya, dimana materi pembelajaran kita adalah sejarah Indonesia. Ya, jadi kita sudah masuk di bab 2 dengan KD menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke, next. Ya. Kita lihat di sini ada beberapa kata kunci: perlawanan rakyat terhadap bangsa Portugis dan VOC, dan ada juga perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Kita nanti akan membahas satu persatu di antaranya. Kita lihat yang pertama di sini ada perlawanan rakyat Aceh terhadap bangsa Portugis. Apa latar belakangnya? Karena latar belakangnya adalah bangsa Portugis itu mengganggu perkembangan Aceh pada waktu itu. Kenapa merasa bangsa Aceh terganggu? Karena pada waktu itu bangsa Aceh sedang mengalami perkembangan dalam hal perdagangan. Dan pada saat Portugis datang, akibatnya perdagangan di rakyat Aceh menjadi terganggu, terhambat, sehingga rakyat Aceh memberanikan diri untuk melawan, untuk mengusir bangsa Portugis. Nah, apa strategi bangsa Aceh pada waktu itu? Kita lihat yang pertama. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Demak dan Kalikut. Ada beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada tahun 1629, pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, ya, melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Melaka. Kenapa demikian? Karena bangsa Portugis tidak bodoh, ya, artinya dia banyak akalnya. Dia tidak bisa mengalahkan dengan ini. Dia meminta bantuan dari sekutu-sekutunya. Oke, yang berikutnya ada perlawanan rakyat Maluku, ya, terhadap Portugis. Apa latar belakangnya? Ada beberapa faktor rakyat Maluku melawan Portugis. Yang pertama, upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis, ya, itu yang salah satunya. Yang kedua, Portugis mencampuri urusan dalam negeri di kerajaan Ternate pada waktu itu. Nah, untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mequista, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi, dalam perundingan tersebut Portugis membunuh Sultan Hairun. Jadi Portugis ini memiliki siasat yang licik. Dia mengadakan perundingan, tapi ternyata pada saat itu dia membunuh Sultan Hairun. Nah, peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Ternate bersatu melawan Portugis. Nah, bagaimana pula akhir perlawanannya? Jadi akhir perlawanannya dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Siapa Sultan Baabullah ini? Adalah putra dari Sultan Hairun yang melanjutkan pergerakan perlawanan terhadap bangsa Portugis, ya. Jadi saat melawan bangsa Portugis, Sultan Hairun ini melanjutkan perlawanan terhadap Ternate, ya. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya 1575 Portugis pun berhasil diusir dari Ternate. Oleh siapa? Sultan Baabullah itulah yang melawan. Kemudian tidak lepas dari situ, rakyat Maluku juga melawan VOC. Apa penyebabnya? Apa latar belakangnya? Kita lihat yang pertama. Pertama, adanya praktek monopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, ada campur tangan dalam penobatan Sultan Tidore, ya. Jadi VOC ini ikut campur dalam hal itu. Itulah yang menyebabkan perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC. Kita lihat di sini grafiknya. Ada grafik dari perkembangannya dari tahun ke tahun. Dari yang pertama, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali, ya. Kemudian 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan kecil Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Kemudian 1680 Sultan Hukum memimpin perlawanan rakyat Tidore melawan perlawanan mendapatkan dukungan dari rakyat seluruh
rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Oke, yang berikutnya ada perlawanan rakyat Mataram. Ya, perlawanan rakyat Mataram, ya kita lihat dulu latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Yang pertama, karena VOC ini di Batavia ini mengganggu perekonomian Mataram, ya sehingga rakyat Mataram marah pada waktu itu. Itulah latar belakang mengapa mereka melawan VOC. Yang kedua, VOC ini mau melakukan monopoli perdagangan. Monopoli itu apa? Kemarin sudah Bapak jelaskan, yaitu dia mengubah taktik dalam perdagangan sesuka-suka hati dia. Jadi banyak dirugikan rakyat pada waktu itu. Sehingga itulah salah satunya rakyat Mataram itu marah kepada VOC. Kita lihat di sini, ada beberapa tahun di sini. Yang pertama tahun 1628, serangan dipimpin oleh Tumenggung, ya sebagai panglima perang pada 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda yang saat ini namanya Cilincing atau Jakarta. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini menyebabkan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera, penyakit kulit ya, kolera ini. Kemudian serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Jadi pada tahun 1628 ini pasukan Mataram ini ada berhasilnya, ada juga kalahnya. Berhasilnya di mana? Dia berhasil mengatur strategi pada waktu itu, yaitu dengan mengepung salah satunya membendung Sungai Ciliwung, ya sehingga apa? VOC kekurangan air pada waktu itulah salah satu yang berhasilnya. Nah, yang kekurangannya apa? VOC Mataram ini kekurangan senjata, kekurangan pasukan, sehingga mereka kalah dengan VOC. Kemudian yang berikutnya Sultan Agung melanjutkan perjuangannya, yaitu pada waktu itu dia belajar dari kekalahan yang pertama. Dalam serangan ini Mataram berhasil menghancurkan benteng-benteng Hollandia dan menerobos masuk Batavia. Bagaimana pula dia bisa masuk? Dia melakukan dengan cara serangan fajar, yaitu dengan serangan subuh-subuh dia melakukan serangan ini. Dihancurkanlah pada saat orang itu tidur, dihancurkanlah benteng-bentengnya, dihancurkanlah markas-markasnya. Akan tetapi kapal perang VOC berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Jadi VOC ini nggak kalah pikir, dia membalas dengan cara membakar tempat gudang makanan yang di Mataram itu. Kemudian serangan kedua juga gagal karena Mataram kekurangan bahan makanan. Otomatis kalau tidak ada bahan makanan mereka akan kelaparan. Oke, lanjut perlawanan rakyat Banten. Yang pertama latar belakangnya kita lihat. Monopoli perdagangan VOC mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Inilah latar belakang kenapa rakyat Banten itu melawan kepada VOC, karena VOC itu melakukan monopoli perdagangan sehingga perdagangan di Banten itu merasa dirugikan, merasa tidak untung bagi rakyat. Itulah salah satunya rakyat Banten melawan. Nah, jalannya perlawanan bagaimana? Kita lihat di sini. Untuk menghadapi VOC, Sultan Agung Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. Kemudian VOC juga menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya ini akan naik tahta dengan menjadi Sultan Banten, menggantikan Sultan Agung Tirtayasa. Sehingga Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Jadi VOC ini siasatnya yaitu dia mengadu domba, menghasut, mempengaruhi, ya itu dia. Kemudian akhir perlawanannya bagaimana? Akhirnya Sultan Haji ini dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada 1683 Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan oleh Batavia sehingga dia meninggal pada 1692. Dalam perkembangannya Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Jadi Sultan Haji ini sebenarnya hanya diperalat, ya dia nggak tahu sebenarnya otak dari VOC itu seperti apa, dimanfaatkan dia pada waktu itu. Kemudian selanjutnya perlawanan rakyat Makassar. Ya, kita lihat di sini latar belakangnya bagaimana. Latar belakangnya adalah karena VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Kemudian ada perlawanannya. Perlawanannya bagaimana? Serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada 1634.
rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Dan akhirnya bagaimana? Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Ya. Apa isi perjanjian Bongaya? Kita lihat yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Arupalaka diakui sebagai Raja Bone dan Makassar membayar seluruh kerugian perang. Jadi sebenarnya yang salah di sini siapa? Karena mereka ini sebenarnya mudah sekali dihasut oleh VOC. Siapa yang dihasut oleh VOC? Yaitu Arupalaka, itulah yang dihasut oleh VOC. Karena VOC ini sempat bingung juga bagaimana mengalahkan Sultan Hasanuddin itu. Ya. Sultan Hasanuddin itu mendapat julukan ayam jantan dari timur. Ya, kenapa dia dapat julukan itu? Karena dia berani menantang, melawan pada waktu itu. Dan sulit juga dikalahkan pada waktu. Jadi VOC ini mencari siasat bagaimana dia menghasut Arupalaka. Digembor-gemborkannya Arupalaka, nanti kalau kamu bisa membantu saya, kamu akan saya akui sebagai raja, akan mendapatkan ini. Nah, jadi Arupalaka ini berusaha mendekati Sultan Hasanuddin sehingga Sultan Hasanuddin bisa dipengaruhi oleh Arupalaka dan sehingga kalah dia pada waktu itu. Oke, lanjut perlawanan rakyat Riau. Ya, kita lihat di sini. Ada beberapa latar belakang, yang salah satunya adalah upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau. Hegemoni itu apa? Mengambil wilayah, mengambil kekuasaan, ya, perdagangan di Riau pada waktu itu. Itulah salah satunya kenapa rakyat Riau marah pada waktu itu. Nah, strateginya bagaimana pada waktu itu? Apa yang dilakukan rakyat Riau? Salah satunya adalah Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC, atau Sultan Siak itu memberi siasat hadiah, ya, seorang sultan. Perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di Loji Pulau Guntung. Pulau Guntung, ya. Kalau dulu Pulau Guntung, sekarang namanya itu sudah menjadi Kabupaten Indragiri Hilir, ya. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di loji. Pasukan Siak membakar seluruh bangunan di loji. Akhirnya bagaimana? Keberhasilan dari siasat hadiah Sultan itu belum mampu mengusir VOC dari Siak. Bahkan sepeninggalan Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada 1858 Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Apa itu penandatanganan Traktat Siak? Yaitu sebuah kontrak perjanjian yang dibuat oleh VOC dan Siak. Intinya supaya tidak ada supaya tidak ada pengkhianatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada perlawanan etnik Tionghoa. Ya, jadi Tionghoa juga berperan pada waktu itu. Salah satunya adalah VOC berencana memindahkan etnik Tionghoa di Batavia ke Sri Lanka, ya, dari Pulau Jawa dipindahkan ke negara Sri Lanka. Tapi orang itu nggak mau karena mereka sudah nyaman di sini. Kemudian pada peristiwa pada 9 Oktober 1740, warga Tionghoa ini di Batavia ini mengungsi menuju ke kota-kota pantai utara seperti Jawa, seperti Pati, Rembang, dan Semarang. Kemudian para pengungsi membangun kekuatan bersama dengan warga Tionghoa di kota-kota tersebut. Akhirnya dia juga kabur keselamatannya. Kemudian ada Perang Tondano. Apa itu Perang Tondano? Perang Tondano latar belakangnya yang pertama, rakyat menentang kebijakan merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu, ya, menjadi budak pada waktu itu. Jadi mereka tuh nggak mau mereka dijadikan budak atau sebagai bisa dibilang pengkhianat lah, dia nggak mau. Kemudian itulah latar belakang mereka perang. Kemudian strateginya bagaimana? Belanda membendung Sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa pada waktu itu. Kemudian jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dari rakyat Minahasa
meraih kemenangan. Mengapa strategi Belanda membendung Sungai Temberen justru menjadi senjata makan tuan? Ya, air sungai meluap mempersulit gerakan pasukan Belanda. Itulah jawabannya. Ya, jadi Belanda ini sebenarnya punya taktik. Taktiknya apa? Taktiknya dia membendung Sungai Temberen, ya. Jadi Sungai Temberen itu dibendung sama dia supaya apa? Supaya warga Minahasa itu mati, ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa Belanda itu malah menjadi buah simalakama, artinya senjata makan tuan, ya. Apa yang terjadi? Airnya itu meluap sehingga mempersulit gerakan pasukan Belanda pada waktu itu. Oke, lanjut perlawanan Pattimura. Kita lihat perlawanan Pattimura. Adalah beberapa latar belakang, diantaranya memonopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah atau landrite yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan tenaga kerja rodi, dan persoalan pelayaran Honghi. Ya. Kemudian kita lihat di sini jalannya perlawanan pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Kemudian pasukan Pattimura berhasil menduduki benteng Dulstret, dan pada Oktober 1817 Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura. Kemudian Belanda menawarkan hadiah 1000 gulden keping emas pada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura, dan 500 guldennya bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Sehingga pada November 1817 Belanda dapat menangkap Pattimura, ya. Kemudian Anthony Ribot, Thomas Rebel, dan Raja Tio. Pada 16 Desember 1817 Pattimura dihukum mati di tiang gantungan di Ambon. Jadi sebenarnya Pattimura ini sangat sulit didapatkan pada waktu itu, tapi Belanda melakukan teknik yang sangat licik, yaitu dia membuat sebuah berita, membuat dia sebuah pengumuman kepada siapa saja yang ingin mendapatkan kekayaan yang sangat mendadak. Artinya dia bisa kaya mendadak apabila dia memberitahu di mana keberadaan Pattimura, di mana orang Belanda itu bisa menangkapnya. Jadi karena kebodohan pada waktu itu, orang itu kan menginginkan dapat 1000 gulden keping emas pada waktu itu. Mereka berlomba-lomba untuk mencari Pattimura. Itulah salah satu taktiknya, karena mereka kan susah mencari Pattimura. Jadi Belanda itu membuat taktik untuk menawarkan itu tadi, siapa yang bisa mendapat dia akan saya kasih 1000 keping emas atau 1000 gulden pada waktu itu. Kemudian ada perang Padri. Latar belakangnya apa? Belanda mencampuri konflik antara kaum adat dan kaum Padri. Kemudian Belanda ingin menancapkan hegemoni wilayah Sumatera Barat. Ya, Padri itu di mana? Sumatera Barat terjadinya. Jadi pertama dia mencampuri urusan kaum adat, ya. Kemudian menancapkan kekuasaan di wilayah dia itu, makanya terjadilah perang Padri. Nah, bagaimana jalannya perang? Kita lihat ada 3 fase di sini. Fase pertama, kemenangan berada di pihak kaum Padri. Fase kedua, Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri karena dia sudah kalah. Fase ketiga, Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel. Ya, pada 28 Oktober 1837 Imam Bonjol berhasil ditangkap. Ya, jadi ada politik licik yang di sini. Mengapa pada fase kedua Belanda menawarkan perundingan damai kepada kaum Padri? Nah, tentunya kan sudah tahu jawabannya, karena Belanda ingin menangkap Imam Bonjol, itu salah satunya. Belanda ingin menghadapi Pangeran Diponegoro setelah itu. Oke, lanjut. Perang Diponegoro. Lanjutnya, latar belakang perangnya apa? Yaitu yang pertama, kehidupan rakyat semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda. Ya, jadi mereka ini banyak melakukan gerakan-gerakan yang merugikan rakyat, gerakan-gerakan yang mempersulit gerakan rakyat. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, pokoknya banyak lah. Jadi otomatis rakyat pada waktu itu marah dan ingin melakukan perang. Kemudian adanya pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Jadi tanah Pangeran Diponegoro ini banyak, tapi diambil secara diam-diam, diakui secara diam-diam. Itulah dia. Marahlah Pangeran Diponegoro pada waktu itu. Kemudian bagaimana jalan perangnya?
Jalan perangnya yaitu pasukan Diponegoro menerapkan strategi. Kemudian perlawanan perang Pangeran Diponegoro mendapat dukungan penuh dari rakyat dan para ulama. Akhir perang, Belanda pun menerapkan strategi benteng steel. Akibatnya, satu persatu daerah pertahanan benteng Pangeran Diponegoro jatuh di tangan Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal de Kock saat berunding di Magelang. Jadi kenapa Belanda bisa menang? Yang pertama, mereka senjatanya lengkap. Ya, yang kedua, ya, mereka itu punya taktik beribu-ribu cara. Banyak caranya, salah satunya dengan benteng steel ini tadi. Ya, dia benteng steel ini dia maju satu, dikuasai satu, maju lagi satu, otomatis banyak yang didapatkan sama dia. Semakin sempit pula wilayah daerah kita pada waktu itu. Kemudian ada perang Puputan. Apa itu perang Puputan? Latar belakangnya apa? Yang pertama, latar belakangnya adalah permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang, mengakui kekuasaan Belanda, dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang bagaimana? Yang pertama, rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat perang Puputan. Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Apa yang dimaksud dengan semangat perang Puputan? Perang Puputan itu maksudnya adalah perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Adalah perang Puputan. Jadi perang Puputan itu adalah bahasa dari kaum orang yang berada di provinsi Bali pada waktu itu. Akhir perang bagaimana? Peperangan dimenangkan oleh Belanda setelah merebut benteng Jagaraga. Kenapa kok bisa menang? Karena senjata mereka lebih lengkap. Walaupun pada waktu kita mempunyai senjata kita masih senjata tradisional. Walaupun mempunyai senjata seperti pistol atau senjata perang itu kan adalah hasil dari rampasan. Kemudian ada perang Banjar. Perang Banjar itu adalah yang terkenal adalah Pangeran Antasari, salah satu tokoh penting dalam perang Banjar. Kemudian ada rutenya di sini ya, ada grafiknya. Kita lihat yang pertama, Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Ya, kemudian pasukan Banjar mengobarkan semangat fisabilillah. Kemudian Belanda menghapus Kesultanan Banjar pada 1860. Nah, mengapa rakyat Banjar tidak setuju dengan pengangkatan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar? Karena ibu Pangeran Tamjidillah bukan keturunan dari bangsawan Kesultanan Banjar, ya. Jadi rakyat ini dia akan mengakui sebagai raja apabila memang dia memiliki keturunan darah dari kesultanan atau kerajaan. Tapi kalau dia tidak memiliki keturunan dari darah itu, dia nggak akan mengakui. Itu salah satunya. Kemudian ada perang Aceh. Perang Aceh terhadap Belanda, ya. Latar belakangnya apa? Karena Belanda membatalkan Traktat London, Perjanjian London atau Inggris. Kemudian Belanda berambisi menguasai Aceh. Kemudian jalannya perlawanan. Yang pertama ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama, pasukan Aceh berhasil membunuh Jenderal Fuller. Fase kedua, Belanda mengutus Snoep Ponji. Kemudian di fase ketiga, Belanda berhasil menaklukkan perlawanan rakyat Aceh. Ada perang Batak di sini. Apa latar belakangnya? Siapa yang berpengaruh pada waktu itu? Yaitu adalah Sisingamangaraja ke-7. Nah, pada waktu itu latar belakangnya apa? Belanda berniat menguasai daerah Tapanuli. Ya, tahu kan daerah Tapanuli ya? Kemudian yang kedua, kekhawatiran rusaknya tatanan tradisional masyarakat Tapanuli. Yang membuat perang Batak pada waktu itu. Kemudian jalannya perang bagaimana? Sisingamangaraja 7 dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Jadi perang secara sembunyi-sembunyi, perang secara ya serentak, tapi secara diam-diam. Kemudian Belanda mendatangkan pasukan dari berbagai daerah. Akhirnya Belanda melakukan penyisiran di Tapanuli pada 17 Juni 1907. Sisingamangaraja wafat dalam pertempuran. Kenapa demikian? Kok bisa wafat? Karena Belanda nggak habis pikir, dia kalau kalah pasti dia minta tolong. Kalau tekniknya kalah, cara metodenya dia kalah, maka dia akan meminta pertolongan dari kawan-kawannya. Itu salah satu
Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu. Sebagai penutup, ada beberapa kutipan di sini. Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat diandalkan untuk membangun negara Indonesia. Tidak mungkin kita mengharapkan dari bangsa lain. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih karena sudah melihat dan menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian.